Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, yang salah satunya kita bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu diklat yang berjudul dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Nurhayati SPD SD. Yang kedua kalinya salam beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berdiri di sini, saya duduk di sini, berbicara di sini itu sebagai guru PAI, yang saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung Nurhayati SPD SD yang akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Materi ini yaitu tentang CGP, ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya diklat ini kita dapat mengambil sisi positifnya untuk pembelajaran nanti di dalam kelas ataupun di luar kelas ataupun kita di masyarakat untuk diterapkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Nurhayati SPD SD yang menyempatkan datang ke sini. Ya, beginilah sekolah kami dengan ada apa adanya, penyambutan yang tidak cukup memuaskan. Mudah-mudahan diterima dengan senang hati, ya, diterima dengan senang hati dan tidak bosan untuk datang lagi ke sekolah kami itu. Dan yang selanjutnya terima kasih, mudah-mudahan Ibu Nunung diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Ibu Nunung berikan kepada kami dan kami akan melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan dari kepala sekolah, dan kami ucapkan terima kasih, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nunung Nurhayati SPD SD kami persilakan dengan segala hormat.
ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dakhilina anta maulana Muhammad wa sallim ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafir mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'na fi hadzal majlis min al-Qur'anil azim wa qawli la ilaha illallah wa sabbahna wa muhammadna wa mustaghfarna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyat wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawalla qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan min nar wa afwan min hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha yawmal qiyamah darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat min hidda wa ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawalla qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan min hisab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa rahmaka kama rabbina shaghira. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika wa nawwirta al-arda bi nuri shamsika wa amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wa walidayya amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Hardi SPDM selaku KSPFSN Bandung yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dan diwakili oleh Bapak Ahmad Taruni. Terima kasih juga kepada guru-guru semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati telah mau mendatangi saya, memenangkan saya untuk hadir di sini karena saya mendapatkan amanah dari program guru kita untuk menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif itu terdapat di modul 1.4. Sebenarnya saya mau untuk berdiri di sini karena terus terang saya juga masih belajar Bapak Ibu, karena baru bulan saya masuk ke program CDP ini dan terus terang saya belum terlalu memahami, tapi saya cukup mengerti apa yang ada di dalam program ini, terutama di budaya positif. Dan saya di sini mohon maaf bukan untuk menggurui Bapak Ibu, terus terang saya juga masih kalah jauh dengan Bapak Ibu guru di sini, terutama mungkin dalam ilmu pengetahuan IT. Karena saya sadar diri saya umurnya sudah terlalu banyak, jadi untuk menyerap ilmu IT itu cukup kesulitan. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya teman-teman guru saya, teman sejawat saya yang alhamdulillah mempunyai kesabaran lebih ya Bapak Ibu untuk membimbing saya, untuk membantu saya dalam mengatasi kesulitan saya, terutama dalam IT. Karena terus terang untuk usia saya Pak Bu,
kali, 1 kali, 2 kali, oke. Ketiga kali alhamdulillah masih lupa. Yang keempat, 5 kalinya ajar, nggak bisa balik lagi gitu. Kan ketujuhnya masih saja, masih tersasar mencet-mencetnya. Jadi mereka mempunyai kesabaran yang cukup luar biasa untuk membantu saya, Bapak Ibu, yang saya ucapkan kepada mereka semua, beliau-beliau yang hebat. Di sini kita sharing saja ya Bapak Ibu ya, bukan siapa yang pintar, bukan siapa yang bukan. Kita sharing, kita saling mengisi, kita saling membantu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya sudah ada ya di sekolah kita sudah ada, cuman kita mungkin belum terlalu ini aja tentang budaya positif. Artinya padahal itu sudah kita lakukan dari sejak lama, termasuk 5S itu ya senyum, sapa, kayak gitu. Itu tuh udah dilaksanakan sama kita semua, bahkan dari dulu gitu kan, itu sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing, dan itu termasuk budaya positif Bu. Dan kita kan di sini juga mengadakan sabsi ya setiap Sabtu bersih gitu. Itu kita laksanakan bersama dengan anak-anak. Itu juga budaya positif untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih supaya lingkungan tetap sehat. Dan itu kita lakukan dengan rutinitas kita setiap hari Sabtu. Sebelum ke ini budaya positif, kita terlebih dahulu terbelakangnya ke tujuan pendidikannya di sini. Menurut kita diwawancara, tujuan pendidikan adalah mengatur segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, mungkin kemarin ya Pak Bu, saya merasakan kesalahan saya. Saya menyadari apa kekurangan saya, karena yang kemarin dulu sebelum saya ikut CGP ini, saya belum mengetahui kalau kita pendidik itu hanya menuntut Pak Bu, tidak boleh memaksakan ke anak. Kan biasanya kita memaksakan anak ya, kata kita A ya harus A, kata kita B anak-anak harus ikut B. Tapi setelah mengikuti ini, saya baru tahu kesalahan saya. Hanya kita itu sebagai penuntut Bu, karena mereka pada dasarnya sudah mempunyai dasarnya masing-masing. Bahkan dari mereka lahir, mereka sudah punya dasarnya, sudah punya karakternya masing-masing, punya hobinya, bakat minatnya sudah mereka miliki sendiri. Itu kita hanya membimbingnya, menuntunnya supaya terarah untuk bisa tercapai seperti apa yang mereka inginkan, supaya menjadi manusia yang mempunyai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini kita fokuskan ke budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi saya terangkan pertama kali bahwa budaya positif di sekolah kita itu sebenarnya sudah ada, cuman kita belum mengerti aja itu standar sebagai budaya positif. Seperti di S itu, seperti sabsi yang seperti kita laksanakan ya, karena untuk sekolah dasar itu sekecamatan itu kita memang diadakan hari Sabtu ya, disingkat ini Sabtu bersih. Dan di sini bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila ini adalah apa yang kita impikan untuk anak didik kita. Mereka mempunyai 6 ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Tentu yang paling utama kita harus mewajibkan anak untuk beriman apapun agama mereka. Dan kebetulan di daerah kita semua beragama Islam ya, alhamdulillah. Dan tentunya kita juga melaksanakan pendidikan positif dengan untuk mereka supaya
yang beriman bertakwa ini dengan setiap hari Selasa sampai hari Jumat ya, kalau nggak salah kita melaksanakan membaca surat-surat pendek bersama, dan juga setiap siangnya melaksanakan sholat Jumat bersama. Itu adalah menerapkan beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan tadi 5S juga tujuannya yaitu berakhlak mulia juga, supaya senyum, memberikan salam, berkata-kata dengan sopan dan santun. Dan berkebinekaan global itu seperti layaknya menghargai orang lain, karena berkebinekaan global itu supaya mereka menghargai orang lain dengan berbagai karakter mereka, asal usul mereka, bahasa ataupun fisik dari mereka. Ada kan bahasa karena beda kan, ada ayah ibunya dari luar daerah, nah mereka membawa bahasa dari sana ke sini, tapi kita tidak boleh mencemoohnya. Itu kita kepada mereka supaya mereka menghargai orang lain. Dan beberapa daerah juga banyak ya, kita di Jawa mungkin ada Bali, Sumatera, Aceh, itu mereka harus mengetahui bahwa itu tuh satu kesatuan Indonesia, dan kita itu saling memiliki, saling terikat dengan satu kesatuan Indonesia, dan kita harus menghargai mereka. Dan yang ketiga, gotong royong. Seperti kita lakukan setiap hari Sabtu ya, Sabtu bersih gitu. Kita kan bekerja bersama-sama untuk membersihkan sekolah kita dari dalam maupun di luar kelas. Itu termasuk gotong royong Bapak Ibu. Ya, kita sudah tanamkan itu ke anak-anak kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Dan yang keempat, mandiri. Kita berharap anak-anak kita mempunyai kemandirian, tidak tergantung kepada orang lain, supaya di masa depan mereka bisa membawa diri mereka dimanapun mereka berada, tidak bergantung, tidak terlalu berharap pertolongan orang lain. Mereka bisa bergerak dari mereka sendiri dan bernalar kritis. Tentunya kita berharap anak-anak kita nanti menjadi orang yang sukses, bisa mencari peluang yang bagus, yang baik di luar sana untuk masa depan mereka. Dan yang keenam, kreatif. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang hebat, dan kita hanya mendukung, membantunya, memfasilitasinya agar mereka bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang mereka ciptakan sendiri. Itu adalah bentuk kreativitas mereka. Di sini ada konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 konsep Bapak Ibu yang akan insya Allah saya paparkan di sini. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi proses kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa dapat berpikir dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Saya nggak salah sebut ya, kontrol guru. Saya khawatir salah sebut Pak Bu, nanti salah paham. Perubahan paradigma belajar. Menurut teori kontrol ilusi kontrol Dr. William Glaser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya,
Disiplin itu adalah sebenarnya mengontrol diri kita sendiri, karena kita tidak bisa dikontrol sama orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita contohnya kita bangun pagi ya Bu setiap jam 4 misalnya, kita nggak usah dipaksa sama orang. Kalau dipaksa kita marah nggak? Marah kita kalau dipaksa. Kita bisa mengendalikan diri kita setiap jam 4 pagi ini. Itu karena kesadaran diri kita, karena keinginan kita. Itu yang namanya disiplin, bukan dasar suruhan atau paksaan orang lain. Dan tapi kecenderungan di sini kita tuh karena peraturan ya biasanya Bu, disiplin itu dengan paksaan. Kita tuh mau tak mau harus mengikuti peraturan itu. Kadang-kadang suka atau tidak harus diikuti. Itu yang disiplin. Kadang-kadang sekolah tuh kayak peraturan sekolah ya. Kadang-kadang tuh, saya tuh pakai ini tuh karena terpaksa, kalau enggak takutnya saya nyamper. Itu karena mereka mengikuti atau disiplin itu karena mereka merasa takut untuk dihukum, menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum. Pada dasarnya mereka tuh sebenarnya gak pengen patuh, tapi patuh karena takut dihukum. Dan kita menginginkan itu disiplin itu karena kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena ketakutan untuk dihukum. Yang dengan disiplin itu tentunya mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Karena dengan disiplin tentunya kita akan memandang anak ini, oh iya, anak itu disiplin. Kita menghargai mereka dan mereka juga merasa dihargai. Tapi pada dasarnya kebanyakan mereka tuh disiplin tuh karena takut hukuman, takut tidak nyaman. Kalau hukuman tidak nyaman, otomatis anak-anak tidak nyaman. Dan di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lainnya. Yang ini yang kita ingin terapkan ke anak-anak, rasa disiplin yang mereka sadari sendiri tanpa paksaan dari kita, tanpa hukuman dari kita. Mereka menyadari, oh iya saya tuh harus begini, karena kalau nggak begini saya tuh nanti begini. Tapi bukan karena takut hukuman ya Pak Bu. Dan di sini nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang berbeda, tidak harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, kita mengetahui dengan jelas ya, kalau kebutuhan dasar mah semua orang pasti berbeda kebutuhan. Walaupun sebenarnya sama, tapi kebutuhan yang pentingnya itu pasti berbeda. Misalnya saya dengan Ibu Astri, Ibu Umur, gitu. Pasti berbeda ya. Kalau saya misalnya butuhnya apa gitu, kesenangan misalnya. Kalau Ibu Umur misalnya butuhnya kebebasan. Itu beda ya. Setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Walaupun kebutuhan dasar seluruh komponennya itu kita membutuhkannya semua, tapi ada yang lebih terpenting ya, yang itulah yang membedakannya. Selanjutnya sini survival, terdiri dari cinta kasih diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar kita ya Pak Bu. Cinta kasih diterima. Siapa sih yang nggak tahu cinta kasih gitu kan? Kata ada pepatahnya, apa artinya hidup tanpa cinta? Ya kan, apalagi kita yang sudah berumah tangga ya Pak Bu. Kalau pasangan kita nggak cinta, ngapain tuh harusnya ya? Kita tuh butuh gitu cinta kasih. Sama anak-anak juga Pak Bu, butuh cinta kasih kita. Kalau kita nggak ngasih cinta kita ke mereka, mana mungkin mereka ngasih cinta ke kita gitu kan? Yang ada mereka lari dari kita. Kita harus berikan cinta kasih kepada mereka supaya mereka juga memberikan cinta kasih kepada kita. Seperti ya tadi dengan kasih sayang, gitu kan, dengan kata-kata yang lembut, yang sopan, yang santun, dengan sentuhan yang menandakan kita tuh sayang ke mereka. Terus di sini kesenangan, kita butuh kesenangan ya, senang, penting banget kesenangan.
apalah arti gitu kan, harta banyak tapi kalau nggak senang, apalah arti gitu kan, segala ada tapi kita nggak senang. Senang tuh apa ya, kata saya mah itu penting banget. Kalau nggak senang ngapain gitu, kalau kerja kita tersiksa gitu, ngapain, kita kan harus cari kesenangan ya, apapun bentuknya. Kalau itu membuat kita senang, itu kan otomatis buat kita nyaman kok itu. Terus penguasaan, rasa mempunyai kayak harga diri, kita mempunyai tempat gitu, diakui. Seperti kita seharusnya seorang pendidik, kita diakui seorang pendidik di sini. Kita pengen diakui sama diri kita bahwa kita tuh ya seorang guru, harus dipatuhi gitu, harus di apa ya, dihormati sama mereka. Dan mereka juga sama Pak Bu, mereka juga pengen diberikan posisi buah kekuasaan bahwa mereka tuh murid kita, mereka pengen dihargai sama kita, mempunyai kedudukan bahwa mereka tuh, saya tuh murid ibu gitu kan, pengen diberi cinta, pengen diberi kasih, pengen disenangkan sama ibu bapak guru, sama mereka juga. Dan di sini kebebasan, ya kita juga sama ya, kalau kita tertekan gitu, kalau judul lagunya siapa tuh, kalau hidupnya tertekan buat apa gitu kan, kayak buru dalam sangkar gitu kan, ngapain gitu kan, dikasih ini, tapi kita tuh tertekan, iya dan ngapa-ngapain nggak bisa, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, ngapain gitu kan, kita nggak akan senang, otomatis kalau kita nggak bebas kita nggak akan senang. Sama dengan anak-anak juga, mereka pengen mempunyai kebebasan dalam berekspresi, mereka mempunyai kebebasan dalam mengutarakan isi hati mereka. Kebebasan itu tuh harus kita berikan Bapak Ibu, jangan kita batasi. Kadang-kadang mereka ngomong kita stop, gitu. Karena seperti itu kan, itu kesalahan Bapak Ibu, dan tanpa kita sadari kita sering melakukan, terutama saya pribadi sering melakukan itu. Ketika mereka berbicara, kemudian dia stop, diam, ibunya pusing gitu. Karena seperti itu, saya merasa gimana ya Pak Bu, kalau mengingat ini tuh jadi flashback ke belakang gitu, ke anak-anak, ya Allah gitu. Ketika mereka sudah antusias gitu kan, ibu ini, saya langsung stop, diam, stop, jangan ngomong lagi, ibu pusing dengerinnya tuh, diam, nanti aja ngomongnya. Kadang-kadang saya seperti itu Pak Bu. Tapi setelah saya mengetahui seperti yang ada di materi ini, saya jadi berpikir ulang untuk seperti itu. Saya gak mau mengulangi lagi. Jadi ketika mereka berbicara, entah itu curhat mereka ke saya atau ke kita semua, kita biarkan, kita diam, dengarkan. Tapi ketika misalnya mereka berbondong-bondong ngomong semua, kita langsung satu-satu. Ibu gak bisa dengerin, tapi jangan nyetop mereka, stop, ibunya pusing gitu. Jangan Bapak Ibu gitu ya, kita beri kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka, apa yang ada dalam benak hati pikiran mereka, maunya seperti apa, kita dengarkan dulu gitu kan. Kalau mereka nggak diberikan kebebasan untuk berbicara, mereka akan merasa dan percuma gitu, ngomong sama ibu tuh nggak mau dengerin gitu, ibu mah nggak pernah dengerin saya gitu. Ibu mah ada begini-begini gitu. Jadi mereka tuh akan merasa apapun mereka yang ada benak dan pikiran mereka tuh nggak mau diomongin Bapak Ibu, karena percuma karena gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada anak didik kita ya Bapak Ibu, karena kita juga merasakan sendiri kalau kita merasa ingin menyampaikan ini tapi nggak pernah dianggap gitu. Lama-lama kita malas kan, ngapain ngomong juga nih nggak pernah dianggap ini. Sama Bapak Ibu, buat anak-anak juga seperti itu. Jadi jangan sampai mereka merasakan tidak ada rasa kebebasan terhadap mereka tentang apa yang ada di hati, benak, dan pikiran mereka. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Makanya kita harus memberikan cinta kasih, diterima dengan kesenangan, dengan kebebasan dan penguasaan kepada mereka semua. Sini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Bawah ke atas. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu, seperti kita
alami ya selama ini gitu. Setiap tindakan kita pastilah mempunyai tujuan. Kita mengajar aja punya tujuan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Ya kan Bapak Ibu, setiap apapun yang kita lakukan, kita nyapu, kita punya tujuan untuk bersih-bersih gitu. Tapi dalam tindakan itu kita lakukan itu atas dasar apa? Apa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita kalau gak ngajar nanti dihukum sama kapsek nih. Nanti saya diskorsi sama kapsek atau nanti disuruh ngerjain apa sama kapsek. Atau anak-anak tidak mengikuti mereka menyapu gitu, tidak menyapu karena takut dihukum sama ibu bapak gurunya gitu. Itu salah satu contoh perilaku tujuan. Satu untuk menghindari ketidaknyamanan, apa itu yang dilakukan mereka atau kita semua. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita melakukan sebuah tindakan, misalnya berangkat pagi-pagi nih waktu itu, nyapu, gitu. Tujuan kita itu apa? Satu, untuk menghindari hukuman dari kepala sekolah misalnya. Atau dua, mendapatkan imbalan. Nanti kalau ngaji nanti kasih imbalan loh, dikasih hadiah sama ibu kapsek loh, nanti dikasih reward juga sama kapsek. Apa itu tujuan kita? Atau tidak, untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita berkata itu ya karena kita pengen dihargai, untuk menjadi contoh sama anak didik kita. Si ibu itu mah datangnya sama pagi terus nyapu, ngepel, gitu, nyuci piring, rajinnya gitu kan. Itu contoh tuh si ibu itu. Nah si ibu itu kan rajin. Nah, untuk menghargai diri kita karena ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Apa itu tujuan kita? Nah, sini kan ada 3 nih. Kita tuh termasuk yang mana? Ya mungkin ada yang satu, yang kedua, yang ketiga, gitu kan? Karena adanya hukuman, biasanya anak-anak melakukan semua perilaku itu karena satu, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena mereka pakai sepatu warna hitam. Karena takut dihukum. Ketika mereka baca bendera, sepatu kamu warna putih, ayo diri di depan yang bendera yang berkotak gitu kan. Karena seperti itu kan Bapak Ibu ya. Nah mereka terpaksa tuh pakai sepatu hitam karena takut dihukum sama kita. Padahal mereka nggak suka warna hitam, misalnya sukanya warna putih ya kan. Mereka tuh melakukan itu karena takut dihukum. Nah kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Mereka nyapu gitu karena takut dihukum sama guru PK. Kamu nyapu kamu sana bersihin ini gitu kan. Mereka melakukan nyapu itu karena mereka takut kena hukuman Bapak Ibu. Nah bukan karena menghargai diri sendiri kebanyakan anak-anak itu. Nah tugasnya kita itu supaya mereka berperilaku itu untuk menghargai diri sendiri dengan disiplin positif. Itu tujuan kita. Jadi jangan sampai mereka berperilaku itu karena terpaksa Bapak Ibu, karena nggak mau dihukum atau karena dapat imbalan. Kalau saya nyapu dikasih permen sama gurunya, saya nyapu tiap hari supaya kasih permen gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah tugasnya kita tuh harus supaya mereka berperilaku itu disiplin itu karena menghargai diri mereka sendiri, bukan karena takut kena hukuman atau ketidaknyamanan atau karena imbalan itu. Kita tugasnya menjadikan anak-anak kita untuk bisa menghargai diri sendiri dan mereka berdisiplin positif gitu. Terus ke bawah. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini 1. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali karena terlambat datang ke sekolah. Nah, yang kedua, murid diminta push up 5 kali karena tidak memakai seragam dengan atribut lengkap. Ketiga, berjemur di lapangan selama 10 menit dikarenakan mengobrol di dalam kelas ketika KPM. Yang keempat, berdiri depan kelas dengan 1 kaki karena tidak mengumpulkan tugas rumah. Nah, di sini kata Bapak Ibu nomor 1 nih, lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman. Kamu datang terlambat lagi ke sekolah. Balik. Mereka tuh, maka tuh nanti besok-besoknya datang lagi. Kamu dihukum lagi saya apa?
lari lagi saya 5 kali capek kan, kalau bilang dari rumah udah mandi keringetan lagi gitu. Nah kalau mereka itu karena takut dihukum lagi. Nah kalau yang kedua, murid diminta musaf 5 kali karena tidak pakai seragam dengan atribut lengkap. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukumannya sama. Mereka tuh kasih pakai dasi, kayak kecekek bukan dasi itu. Tapi terpaksa mereka pakai dasi karena kalau nggak pakai dasi dan nggak lengkap nanti disuruh musaf 5 kali. Itu jadi mereka tuh pakai dasi terpaksa atau pakai topi. Saya mau udah betulnya nyeletet ke sini ke samping, pakai topi, rusak lagi minyak betulnya kan gitu. Tapi terpaksa pakai topi karena kalau nggak pakai topi nggak lengkap nanti suruh musaf lagi 5 kali. Udah mah katanya saya tuh lari-lari ke sekolah disuruh push up lagi dan capek lah. Oke buru-buru saya belajar dengan benar katanya capek udah keringetan katanya gitu. Nah yang ketiga, berjemur di lapangan selama 10 menit karena mengobrol dalam kelas ketika KBM. Ini juga jenis hukuman. Mereka ngobrol gitu. Kita lagi ngasih pelajaran nih, kita ngobrol. Kamu ngobrol aja, sana berdiri gitu. Di lapangan 10 menit hormat bendera gitu kan. Itu yang dulu gitu ya, dulu banget ya Bapak Ibu yang pernah ya dilakukan oleh beberapa guru ya, termasuk dulu waktu saya sekolah juga pernah kayak gini Bapak Ibu. Saya ingat sampai tua begini masih ingat Bapak Ibu, pernah guruku sebelumnya hormat bendera gitu karena ya itu saya melakukan kesalahan. Nah ini adalah sebuah hukuman. Jadi ke depannya saya memang nggak melakukan kesalahan itu. Karena apa? Karena takut dihukum. Menghindari itu tidak nyaman. Bukannya saya menyadari Muhammad harga diri sendiri, bukan Bu. Oh iya saya salah melakukan enggak. Tapi saya melakukan itu nggak mau dihukum lagi. Itu. Jadi mereka kita tuh nggak kalau menyadari kesalahan kita, menghargai diri kita sendiri bukan. Tapi karena takut kena hukuman. Nah yang di sini nomor 4, berdiri depan kelas dengan 1 kaki karena tidak mengumpulkan tugas rumah. Ini juga adalah sebuah hukuman ya, berdiri depan kelas dengan 1 kaki karena tidak mengumpulkan tugas rumah. Nah, PR gitu. Kita kan sebagai guru suka kasih PR ya Bapak Ibu. Terus terang saya juga hampir tiap hari mungkin masih PR ke anak-anak itu. Satu gitu kan. Pernah kan ada jangan kasih PR ke anak-anak katanya gitu, membebani anak-anak di sekolah belajar, dulu mau belajar lagi gitu kan. Ada pernah di tahun berapa itu tapi kebetulan di desa saya, di tempat saya mengajar Bapak Ibu, orang tuanya itu mau minta, Bu kasih PR dong anak saya supaya jangan terlalu banyak main. Iya Bu kasih PR katanya supaya anak saya itu jangan main HP dulu gitu. Makanya saya hampir setiap hari Bapak Ibu ngasih PR. Dan alhamdulillah ya selama mereka mengerjakan PR nggak pernah bermasalah. Tapi pernah ada beberapa anak yang nggak mengerjakan PR gitu, ya saya kasih hukuman. Saya pernah Bapak Ibu suruh bantuin anak yang piket. Ya mungkin dengan itu ada sih beberapa anak yang patuh ya Bapak Ibu, besok-besoknya dia ngumpulin tugas PR terus gitu. Tapi ada juga yang ya begitulah nama juga anak-anak ya Bapak Ibu nggak ngumpul PR, saya lupa Bu. Itu sih ngomongnya gak bantuin ya. Ada aja alasan-alasan. Tapi ya itulah namanya anak-anak Bapak Ibu. Tapi setelah saya mengetahui tentang materi ini, alhamdulillah Bapak Ibu saya menghindari hukuman untuk anak-anak. Paling menyadarkan mereka supaya jangan gitu lagi ya, itu tuh salah gitu. Ya ngomonglah, saya tuh sebagai seorang ibu mungkin ibu yang kedua bagi mereka. Dan alhamdulillah ada yang patuh gitu, iya Bu maaf ya gitu. Ada yang ya patuh gitu, ya maaf Bu ya. Tapi tetap aja besok kan ada juga lagi. Ada sih, rumah anak-anak, ada anak-anak yang juga anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita iniin ya dong. Tapi juga ya kita aja yang udah tua mungkin ya, bukan dewasa lagi udah tua, ada kadang-kadang membangkang ya Pak Bu, kadang-kadang nyeleneh gitu kita juga. Ya nggak bisa kita berharap 100% ke anak-anak itu, kita nggak bisa memaksakan itu. Biarkan mereka melakukan prosesnya mereka dengan sendirinya. Kita hanya bisa menuntunnya, membimbingnya, mengarahkannya agar mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang
seperti profil pelajar Pancasila. Sini 5, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau nomor 5, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Ini bukan hukuman. Ketika anak-anak kan, ya di mana-mana kayaknya di mana-mana sama aja bu anak-anak ya. Suka coret-coret, nggak tahu ada buku pada halaman, tapi ada meja, ada tembok, semua ada ditulis-tulis. Kata tulisannya apa? Nanti kebaca, karena nggak kebaca tuh. Lalu kelas bawah tuh. Atau anak-anak tuh kreatifnya minta ampun ya Bapak Ibu. Ada buku, ada kertas, tetap aja tulisnya di meja, di buku pelajaran, buku tema, di tembok, apalagi kadang-kadang di baju. Ini baju sendiri, baju teman. Karena seperti itu. Anak-anak namanya juga. Tapi dengan adanya ini kita mencari hukuman, tapi dengan adanya konsekuensi apa yang mereka lakukan, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Misalnya mereka coret-coret nih di meja, kita nggak harus membuat push up sebelum kamu, lari sebelum kamu, ya. Tapi bersihkan kembali apa yang tadi kamu lakukan. Kamu nulis coret-coret, hapus supaya bersih lagi kayak semula. Itu yang langkah lebih baiknya kita lakukan dengan memberikan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan, bukan dengan hukuman ya Bapak Ibu. Karena hukuman sekarang beda ya sekarang, karena ya zamannya beda lagi sekarang. Medsosnya sudah luar biasa, mereka bisa mencontoh, mereka menyerap semua dari budaya luar gitu. Dari medsos itu mentah-mentah kadang-kadang, dan kita harus mengantisipasinya dengan menghindari yang sedikit demi sedikit perlakuan yang memicu mereka merasa tidak dihargai atau memicu rasa dendam, apalagi jangan sampai itu ya Bapak Ibu. Dan yang nomor 6, menggantikan kertas teman yang telah disobeknya. Ini juga konsekuensi. Jadi dulu kan ketika anak menyobek kertas teman gitu, temannya nangis kan, kita langsung, kamu tuh gimana sih gitu, gini ya. Nah sudah, kamu boleh begitu, kamu kan. Kemarin saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekarang lebih alangkah baiknya dengan menggantikan kertas teman yang telah disobeknya. Jadi kamu kenapa disobek tuh ya, sama itu kertasnya, nah, nanti dipanggil tuh, tanya kenapa menyobek, tanya dulu tuh, kenapa menyobek, habisnya begini-begini. Nah, mau diganti nggak itu kertasnya? Otomatis tidak diam kan? Ada buat gantinya. Ya udah, gimana caranya supaya bisa ganti, gitu kan? Nanti setelah suruh mengganti, yang saya dia, ya bu nanti besok deh saya ganti, saya bilang sama mama, gitu. Terus nanti dia tanya itu, tahu nggak itu salah? Dia tahu salah, mau minta maaf mau. Nanti ini gimana? Mau lagi nggak? Enggak. Kita jangan cuma segitu aja ya bu, bimbingannya terus gitu. Apalagi anak-anak yang benar-benar super aktif gitu. Kita harus sering-sering banget membimbing mereka. Dan yang ketujuh, menuliskannya kembali tulisan teman yang telah dihapus. Nah, ini juga konsekuensi, bukan hukuman ya. Foto-foto punya capek-capek, ada pernah bu, saya juga kayak gitu, orang capek-capek, dihapus, dibuang, nangis otomatis kan soalnya. Nanti kan anak-anak kan, kamu tuh gimana sih gitu. Nanti kan kita biasanya juga nanti nulis tadi ya sayang. Dulu saya seperti itu, kalau dihapus sama temennya ya suruh nulis aja, tapi oke deh nanti dibuat PR gitu ya, karena seperti itu. Setelah ya tahu ini, ya tahu saya salah gitu kan. Nah setelah tahu ini mah aku jadi yang menghapusnya itu tanggung jawab gitu kan. Konsekuensinya harus tulis kembali, tulis lagi tuh tulisan anak-anak, tulisin ayo kamu kan yang hapus, kamu yang nulisin saya. Boleh saya nanti loh sampai ya boleh nanti tapi ditulisin kembali supaya mereka merasa tidak bisa salah gitu. Tidak merasa tidak dihargai sama kita, tidak merasa tidak disayangi sama kita, tapi kita ngomong di situ dengan mereka bertanggung jawab, tapi mereka tetap merasa dihargai, tetap merasa dicintai sama kita, dan mereka akan mengakui kesalahan mereka sendiri. Itu tujuannya ya Bapak Ibu. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan biasanya
Dulu kan kita hukuman ya Bapak Ibu, jadi mereka patuh itu bukan karena menghargai diri sendiri, menghargai guru, bukan, tapi karena takut kena hukuman, ketidaknyamanan, atau ada beberapa yang mematuhi aturan itu karena pengen imbalan Bapak Ibu, pengen disanjung, iya gitu. Ini si itu ada ini ya, nggak seperti itu kan. Jadi mereka tuh atau kita semua itu melakukan itu karena merasa harus menghargai diri kita dan menghargai orang lain, bukan karena takut hukuman atau karena meminta sesuatu imbalan. Seterusnya di sini restitusi posisi kontrol guru. Saya takut kalau ngomong masalah itu. Posisi kontrol guru tak bisa ucap, salah lagi nantinya persepsinya dia. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada manajer. Kita sebagai guru memposisikan diri itu sebagai apa Bapak Ibu kebanyakan? Kalau dulu mungkin saya ini penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, ya teman. Kalau manajer mungkin jarang-jarang saja. Dari posisi kontrol guru ini, anak KB itu kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau hanya penghukum yang tadi berangkat ke sekolah terlambat, kamu mah anak-anak yang lalu maksud berubah atau mulai, nah itu yang biasanya dilakukan sebagai penghukum. Biasanya guru BP dengan guru piket misalnya gitu yang melakukan itu. Dan juga sering kalau waktu dulu masuk sekolah zaman dulu gitu, waktu SMP SMA, ya kalau terlambat atau ada kesalahan, ya dihukum. Nah ini pernah saya alami sendiri dan saya pernah mengalaminya ke anak-anak juga gitu, pernah saya lakukan itu dan saya mengakui kesalahan saya dan berusaha untuk merubahnya. Dan di sini pembuat rasa bersalah. Nah di sini kita sebagai guru juga sering ya, kamu tuh kenapa ngobrol sih? Kamu tuh tahu gak sih buku tuh sakit gitu? Kamu tahu gak sih itu tuh gak benar? Tahu gak sih disampaikan tuh nantinya rusak ini ya? Kita seperti itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Pembuat tinggal begini kan? Ya bu maaf. Tapi nggak tahu tuh. Ya bu maaf tuh di dalam benak mereka tuh merasa terintimidasi kok. Terus lain, tapi juga salah gitu kan? Ada yang begitu. Iya bu gitu. Dalam hati kan dulu dong kalau saya sendiri yang salah, juga salah. Kalau dia begitu masa ngomong begini gitu. Dalam hati anakku seperti itu, nggak terima ketika kita menjudge mereka tuh bersalah. Karena tanpa kita tanyakan permasalahannya, tanpa kita tanyakan mengapa alasan dia melakukan kesalahan itu. Ya udah itu. Terus pemantau, mantangnya itu buat satu. Lagi olahraga, yang lain olahraga ini mana kalian malah bergantung di atas pohon gitu kan? Kita memantau ya tuh, liatin, gitu nanti baik sini, gitu, baik sini, gitu. Kita kadang aja tuh memantau liatin. Aku mana atas pohon tuh kurang semua buahnya. Kita akan selalu memantau aja tuh. Terus ujung-ujungnya membuat rasa bersalah. Ujung-ujungnya dihukum. Kita tuh menghukum mereka. Biasanya seperti itu. Dan teman di sini. Posisi guru sebagai teman di sini biasanya kita merangkul anak-anak tuh. Kalau udah kali itu biasanya ribut dalam kelas. Jangan ribut dong. Capek kok nggak sih ibunya? Kan kasihan sama ibu gitu kan. Kasihannya sama ibu dari tadi ngobrol ibunya ngerangin kamunya ngobrol aja gitu kan, kamunya malah mainan aja. Nah di sini kita sebagai teman tuh, di situ sebagai kita tuh posisi kita tuh sebagai teman di situ dengan merangkul mereka, jangan gitu dong, kerja sama dengan baik dong sama ibu, ayo kita kerjain, buru-buru selesai nanti juga istirahat ya gitu. Kalau gitu kan biasanya kita jadi teman juga bisa gitu. Ke anak-anak itu juga sering sih saya lakukan itu. Makanya mereka alhamdulillah dekat dengan kita semua kalau kita menjadi teman mereka. Dan di sini manajer, kalau manajer itu pamungkasnya ya Bapak Ibu, kita menanyakan dulu latar belakangnya kejadian itu seperti apa, ditanyakan dulu kenapa, bagaimana, alasannya apa, dan kita mencari solusinya Bapak Ibu. Disinilah hebatnya manajer posisi ini. Kita mencari solusinya buat mereka. Jadi bukan hanya kita memantau, membuat rasa bersalah,
terus hukum sudah selesai. Tidak, tapi kita memberikan solusi ke depannya supaya kesalahan yang sama tidak terjadi lagi, Bapak Ibu. Kesalahannya itu nggak sampai terulang kembali gitu. Jangan sampai mereka dijatuh atau melakukan kesalahan yang itu aja, jangan. Tapi mereka melangkah ke hal yang lebih baik lagi. Tadinya misalnya kesiangan, datangnya jam 8 jadi jam 7. Nah jam 7 jadi baik lagi jadi setengah 7 gitu Bapak Ibu. Tadi bagiannya kuat cuma setengah jam dalam kelas, kuat sejam, nanti kuat lagi 2 jam, kayak gitu. Jadi bertahap kita kasih solusi ke mereka supaya apa kesalahan yang mereka pernah lakukan tidak diulangi lagi oleh mereka. Itu hebatnya seorang manajer memberikan solusi ke depannya untuk yang lebih baik lagi. Tolong ke bawah ini. Nah, di sini posisi kontrol guru yang tadi, pernyataan saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini pernyataan saya kecewa dengan kamu itu adalah posisi yang mana begitu? Sebagai pembuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer atau penghukum? Saya kecewa dengan kamu itu pembuat orang bersalah. Di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini juga membuat orang bersalah. Ayolah, lakukan demi bapak guru. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, yang mana tuh? Sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, nah, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, penghukum. Kamu terakhir nih. Pusat. Itu berarti di sini pernyataan itu ada rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum di sini. Nah, itu contoh-contoh pernyataannya Bapak Ibu ya. Biasanya penghukum tuh kayak gitu atau dia rasa bersalah tuh. Saya kesal sama kamu. Ibu tuh gimana ya? Ngomong kamu tuh begini. Gitu. Ibu harus gimana lagi sih? Kamu tuh benar-benar kecewain ibu. Nah, ini yang membuat rasa bersalah. Kalau kamu benar-benar kamu tuh baru benernya. Udah, tenang aku. Nah, gimana aku penghukum? Ayolah lakukan bagi ibu. Nah, saya minta nih. Ayolah. Cepat selesaikan tugasnya supaya cepat istirahat atau pulang. Gitu kan kayak gitu beda tuh dengan kata-kata yang santai ya kan? Karena kita sebagai teman. Ya, ini salah satu contoh pernyataan untuk mengungkapkan atau untuk posisi kontrol kita sebagai apa? Membuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer atau ya. Terus bawahnya di sini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini baru aja saya laksanakan di kelas saya pribadi ya. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti perasaan. Ya, keyakinan kelas itu sejenis kayak peraturan Bapak Ibu, cuma bedanya peraturan mah pakem ya, maksudnya suka nggak suka, yaitu kalau keyakinan kelas mah nggak Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu memimpikan seperti apa sih kelas itu, pengen seperti apa ya. Bedanya tuh, kalau ngambil bantuan izin dulu Bu. Nah, tulis tuh nantinya tuh ya. 1, jika meminjam harus minta izin dulu. Gak boleh makan dalam kelas tuh kotor, berarti tidak boleh makan di dalam kelas ketika KBM kan? Jadi keyakinan kelas itu mereka sendiri yang menciptakannya Bu, menciptakan peraturan itu tuh mereka. Nah, disebutnya bukan peraturan tapi keyakinan mereka, keinginan mereka. Seperti apa sih kelas itu? Maunya seperti apa? Biasanya kalau mau keluar gitu, mau izin apa gitu ke belakang harus izin dulu gitu. Itu nanti
dibentuk menjadi sedemikian rupa dengan dengan kata-kata yang lebih simpel lagi, gitu, lebih positif lagi dan merujuk ke nilai kebajikan seperti apa, gitu. Nanti dibuatlah keyakinan kelas itu Bapak Ibu, nanti dipajang di kelasnya masing-masing, dan mereka harus mematuhinya. Itu peraturan dari mereka sendiri. Itu peraturan dari mereka sendiri, dan mereka kalau melanggarnya ya konsekuensinya harus tanggung mereka sendiri. Tapi selalu dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, itu membuat mereka lebih nyaman karena mereka merasa nggak dihukum. Nggak, itu mah keinginan saya tapi nggak sendiri gitu. Jadi nggak merasa dihukum mereka itu. Jadi dengan senang hati mereka melakukan konsekuensinya itu tanpa dibebani dengan rasa rasa tertekan gitu. Gimana sih ini ya. Jadi karena mereka melakukannya dengan atas dasar kesenangan mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri, dan mereka melanggar sendiri, dan mereka pun bertanggung jawabkannya dengan sadar diri. Itu yang diharapkan dari keyakinan kelas, bukan peraturan ya Bapak Ibu. Terus ke bawah di sini peraturan selalu mengembalikan tubuh ke tempatnya kembali, misalnya dilarang mengganggu orang lain, hadir tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan, dilarang memakai narkoba bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini jangan berlarian di dalam kelas. Di sini adalah nilai kebajikannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya kembali. Ini adalah bertanggung jawab. Jadi nilai kebajikannya dari 7 dari peraturan ini, kayak kelas ini. Nah, jadi kayak selalu kembalikan buku ke tempatnya kembali, yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri. Di sini dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kayak kembalikan buku ke tempatnya kembali, bertanggung jawab. Maksudnya kita meminjam, gitu, kita mengambil buku harus dikembalikan. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi ya bentuknya yang tadinya kotak ya kotak lagi gitu. Bentuknya yang tadi seperti itu ya itu lagi. Kalau bentuk tadi rapi ya rapi lagi gitu. Itu akan membuat mereka merasa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, kalau mengganggu otomatis tidak menghargai orang lain ya Bapak Ibu. Ini adalah nilai kebajikannya. Ada tepat waktu berarti menghormati orang lain dan komitmen. Dan dilarang memakai narkoba itu untuk kesehatan. Jangan sampai mereka karena banyak ya Bapak Ibu, karena mungkin kurang ketatnya ya, kayak sejenis rokok juga anak-anak pernah dengar di luar sana, gitu. Alhamdulillah di sini nggak ada ya Bapak Ibu. Anak-anak SD sudah merokok Bapak Ibu, karena mungkin rokok itu diperjualbelikan yang bebas ya Bapak Ibu. Karena itu kan tidak sehat. Jangankan untuk anak-anak ya Bapak Ibu, untuk orang tua itu nggak sehat, apalagi buat anak-anak kita. Jadi camkan itu ke anak-anak supaya jangan menggunakan narkoba, bahkan rokok pun jangan, karena itu akan mengganggu kesehatan mereka. Kita harus memberikan itu ke mereka. Berganda atau menunggu giliran antri, budaya antri itu harus kita budayakan ke anak-anak kita ya Bu, karena negara-negara yang beliau pernah tuh selalu kembalikan buku ke tempatnya kembali. Di sini nilai kebajikannya adalah sebuah tanggung jawab. Jadi kita menerapkan ke anak-anak itu Bapak Ibu supaya merasa bertanggung jawab. Jadi apa yang mereka ambil, misalnya seperti buku, tadinya numpuknya seperti itu ya seperti itu lagi gitu. Jadi tadinya tempatnya di pojokan ya di pojokan lagi gitu. Jadi supaya mereka merasa tanggung jawab, oh iya tadinya kan begini ya begini lagi gitu. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri supaya mereka. Jadi jangan mengganggu, misalnya ada teman menulis, jangan digangguin, ada teman membaca, jangan digangguin, karena dia juga kalau dia perlakukan dengan hal yang sama, mereka juga gak enak kan gitu. Jadi kita mengarahkan ke anak itu supaya mereka tuh dapat menghargai orang lain gitu, dan dirinya sendiri tentunya. Hadir tepat waktu, jadi pas bel ya sudah harus di dalam kelas, gitu. Jangan masih di luar, masih cocok gitu kan. Itu nilai kebajikannya adalah komitmen pada tujuan, menghormati orang yang guru sudah begitu dalam kelas misalnya.
dia masih di luar sana masih jajan gitu kan. Terus kan memang komitmennya seperti itu, hadir tepat waktu, sudah dalam kelas ketika dia berbunyi. Nah, kita harus calonkan itu ke anak-anak ya Bapak Ibu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Karena kalau kekerasan kayak mukul nyubit gitu, itu sakit ya kan? Kan mereka pasti merasakan sakit. Kita contohkan ke mereka diri sendiri gitu, supaya mereka merasakan oh iya, itu sakit gitu, itu sakit gitu. Jadi jangan sampai mereka tuh melakukan yang sama gitu ke orang lain gitu. Jangan sampai mereka melakukan hal seperti itu kepada teman mereka gitu. Supaya kekerasan kan keselamatan nih menjaga kebajikannya, menghormati orang lain. Kalau kepukul berdarah, bravo misalnya kan kayak gitu. Jadi mereka diberikan arahan supaya untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain juga, menghormati orang lain dan diri sendiri juga. Di sini dilarang menggunakan narkoba gitu. Mereka kadang nggak ngerti ya, bagi anak kecil gitu ya, kelas narkoba apaan sih bu gitu. Karena kayak gitu kan ya Bapak Ibu ya. Mereka nanya apa sih itu narkoba itu gitu. Nah, kita lebih dicontohkan ke hal yang lebih lebih mudah gitu, yang mereka tahu gitu, kayak rokok misalnya. Tuh rokok tahu nggak rokok? Mereka tahu, tahu bapak juga rokok gitu kan. Iya, ayah saya juga rokok, kakek saya juga rokok. Pasti kayak gitu, karena rokok tuh ya karena ada ya di sekitar kita, dan itu adalah ancaman yang sangat lumayan besar buat anak didik kita Bapak Ibu. Karena saya pernah mendengar itu bahkan di internet ya, gitu, bahwa ada anak SD yang sudah merokok Bapak Ibu. Nah, karena mungkin didagankan dengan mudah ya di ruko, di toko-toko juga di warung-warung ada gitu. Jadi kita harus lebih memberikan arahan gitu, asupan-asupan nilai-nilai kebajikan kepada mereka, karena gitu kalau merokok itu merusak kesehatan gitu. Apalagi buat kalian masih kecil, kalau kalian masih kecil gitu kan, yang udah tua-tua itu gede itu merusak paru-paru, merusak jantung gitu. Jangan sampai mereka melakukan hal yang sama gitu. Jangan sampai mereka merokok, karena nanti kalau merokok gitu, kesehatan kita pasti terganggu, nanti kita sakit, itu mati gitu. Biar aja kayak gitu. Kita berikan arahan kepada mereka supaya jangan sampai memakai barang-barang yang seperti itu, apalagi narkoba ya, rokok pun jangan sampai gitu anak-anak kita menggunakannya. Terus bergantian atau menunggu giliran, antri Bapak Ibu, jangan anak-anak ya, kita ajak kalau belanja di pusat perbelanjaan gitu, kita antri, gitu kan, kalau ada mak resep, gitu kan, udah gimana gitu mau kabur tuh udah gitu. Nah itu ternyata dulu juga sama adik kita aku kadang-kadang mau masuk kelas aja padahal saya dulu gitu. Kadang kan seperti itu bapakku ya. Dan kita sebagai pendidik harus menanamkan sikap budaya antri Bapak Ibu. Kalau kita lihat di luar negeri sana ya, Jepang, Cina gitu, itu hebat banget. Anak TK aja segini-gini Bapak Ibu udah ngantri Bapak Ibu, nggak pernah dorong-dorongan, nggak pernah hijab-citaan gitu, nggak ada gitu. Mereka tuh ngantri bener-bener patuh gitu. Nah kita perlu contoh itu Bapak Ibu untuk anak didik kita ya, dan itu baik buat kita. Dan saya tuh merasa malu kadang-kadang kalau melihat video seperti itu. Oh iya ya, anak baru 3 tahun, 4 tahun ngantri Bapak Ibu. Nah kita sudah setengah abad gitu kan, nggak bisa ngantri kan, capek ngantri banget, udah gak jadi belajarnya. Kadang-kadang kayak gitu ya Bapak Ibu, saya kayak gitu kadang-kadang, banyak temen antrian yang panjang, udah gak jadi belajarnya gitu, balikin lagi ke tempat udah gak jadi gitu, karena gak mau ngantri gitu. Nah itu juga sisi buruk kita atau saya pribadi gitu. Dan jangan sampai kita beri anak-anak kita, tapi kita turunkan anak-anak itu dengan budaya antri yang bagus gitu. Terus jangan berlari-larian di dalam kelas gitu. Itu nilainya tuh keselamatan, keamanan. Kita kasih kita kasih wejangan lah bukan anak-anak. Kalau lari-lari itu bukan Bapak Ibu guru misalnya, jangan mengekang kalian, nggak mau kalian bebas gitu. Ya bukan gitu. Kita melarang mereka lari-larian dalam kelas itu karena untuk menjaga keselamatan, keamanan mereka. Jangan sampai kalau lari nih terus kesandung meja, gitu, meja pos, betul gitu.
biru hijau, apalagi saya saudara. Tanggung jawab kita ke ibu kalian gimana? Nanti kan orang tua murid pasti, bu ini kenapa anaknya saya benjol gitu, rata-rata pulang pada benjol gitu kan. Takutnya kan seperti itu. Terus juga kan ya, karena kita sayang sama anak kita ya Pak Bu ya, jangan sampai mereka kenapa-napa gitu. Apalagi masih dalam tanggung jawab kita ruang lingkup di kelas kita gitu. Jangan sampai mereka kenapa-napa. Jadi kita sampaikan ke mereka, kita berikan apa ya, ibaratnya pengertian kepada mereka bahwa jangan dari dalam kelas itu bukan kita pengen mengangkat mereka ya Pak Bu, bukan gitu, bukan kita pengen menganggur kalian supaya dia duduk kursi enggak melarang gitu. Enggak, tapi kita melarang larian itu karena untuk menjaga keselamatan dan keamanan mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini keyakinan kelas itu dibentuk dari pendapat warga kelasnya gitu. Jadi mereka menentukan sendiri peraturan di dalam kelasnya tuh maunya seperti apa gitu. Jadi nanti tuh mereka mengajukan keinginan atau mimpi mereka tentang kelas mereka, dan mereka akan menerapkannya sendiri di kelas mereka, dan ketika mereka melanggarnya mereka akan menanggung konsekuensinya sendiri Bapak Ibu, dan itu mereka lakukan dengan kesadaran diri, dengan apa ya, dengan ya tidak apa namanya, tidak terpaksa gitu, karena mereka sendiri yang membuat peraturan itu tersebut. Jadi mereka yang membuatnya, mereka sendiri yang nanti kalau melanggarnya ya konsekuensinya mereka tanggung sendiri. Dan biasanya mereka melakukannya dengan sukarela Bapak Ibu, tidak dengan terbual. Maksudnya kalau peraturan dari kita ya kita nggak minta kepada mereka nih, kamu tuh harus begini. Ketika mereka melanggar, ibu mah, ketika si itu mah melanggar sih aja, kalau saya begini. Ketika itu melanggar mah hukumannya cuma begini, saya mau harus begini gitu. Jadi kan biasanya seperti itu. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, mereka sendiri yang membuat peraturan itu. Jadi ketika mereka melanggarnya, ya udah mereka sendiri nanti ya saya yang begini gitu. Ya Bu ya, saya salah gitu. Harusnya kan begini ya, kenapa jadi begitu gitu. Jadi biasanya mereka seperti itu. Mereka melakukan konsekuensinya itu dengan senyum, dengan cengar-cengir, dengan anak-anak gimana sih yang iya saya salah ya. Orang saya sendiri yang buatnya, gitu, saya sendiri yang melanggarnya. Biasanya seperti itu. Terus ke bawahnya nanti semua anak tuh diberi secari kertas gitu kayak gini. Mereka suruh menulis sendiri keinginan mereka tuh tentang kelasnya sendiri tuh pengennya gimana gitu. Kelasnya pengennya bagaimana, mimpi mereka kelas itu pengen seperti apa gitu kan. Nanti mereka suruh nulis satu orang satu Bapak Ibu, nanti ditempelin. Maaf, misalnya Bu, beli kayak gini tuh harus pakai uang. Kayak nggak ada kertas belinya di sekolahnya Bu, misalnya pakai apa? Pakai kartu atau pakai spidol, pakai whiteboard Bu, Bapak Ibu. Jangan pusing-pusing, kalau katakan gini pakai kartu aja atau pakai spidol whiteboard, ya kan? Nanti suruh satu-satu anak maju polisi, pengennya kayak apa gitu. Pengennya kelasnya seperti mimpi kamu tuh tentang kelas kita tuh bagaimana. Suruh nulis satu orang satu. Nah setelah mereka mengumpulkannya, kita kelompokkan dari berbagai mimpi mereka tentang kelas mereka. Kita kelompokkan, kita lebih ini lagi ya bahasanya ya Bapak Ibu, lebih dipermudah lagi gitu, supaya mereka tuh bisa memahaminya, mudah diingat sama mereka gitu. Nah setelah dipilih, dikelompokkan, kita sepakati apa saja. Ya, setelah sepakat, kata-katanya sudah pas, kita jadikan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu contoh aja ya Bapak Ibu, boleh bentuknya bagaimana terserah.
Apa-apa ini sangat contoh saja. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas yang mereka telah bentuk dan mereka harus menjalankannya. Toh mereka sendiri yang menciptakannya keyakinan itu. Kalau mereka melanggarnya, ya mereka harus menjalankan konsekuensinya, Bapak Ibu. Dan mereka biasanya itu cengar-cengir, iya ya, gitu. Biasanya kayak gitu anak-anak tuh. Ini mah pengalaman saya Bapak Ibu ya, pas saya kerja gitu. Kayak gitu. Dan lalu kamu yang minta begini, kamu yang langgarnya, mereka iya Bu, kayak gitu. Namanya juga anak-anak seperti itu. Dan mereka tuh gak bakal apalagi marah, nangis enggak. Karena mereka sendiri bikin. Tapi kalau kita yang bikin ya, tanpa kesepakatan, tanpa persetujuan mereka, biasanya tuh ada aja yang nangis. Itu mulanya terakhir, ada aja yang kayak gitu. Ada aja yang, wah, saya pulang sunnah begini, gara-gara ini biasanya. Tapi karena ini dibentuk sama mereka sendiri, disepakati pada mereka sendiri, sama mereka sendiri, biasanya mereka tuh kalaupun melanggarnya, ya mereka tuh melaksanakan konsekuensinya dengan sadar diri. Biasanya seperti itu Bu. Dan ya senang-senang sebenarnya sih, cuma mereka sadar tuh gini, aku salah gitu. Biasanya kayak gitu sih. Terus bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat. Salah satunya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Di sini segitiga restitusi tentang kondisi bagi murid dan memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat itu membantu murid menjadi lebih bertujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah mereka berbuat salah, mereka tuh nantinya tuh menyadari gitu, oh iya ya, saya tuh salah gitu. Kita kasih arahan-arahan gitu, pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka merasa, oh iya ya, saya tuh salah gitu. Terus membantu murid untuk jujur, jadi untuk supaya mereka tuh mempunyai kebebasan untuk mengatakan apa yang mereka ingin katakan, terus mengatakan yang sebenar-benarnya. Karena kita nggak marah gitu, maksudnya kita, ayo, ngapain kamu aja, ayo ngomong sama ibu. Kalau kayak gitu, mereka pasti akan membuat karangan kata-kata yang tidak akan membuat kita marah gitu. Biasanya kayak gitu tahu, tapi kalau kita mengatakan dengan ramah lembut, dengan kencingan yang jelas kita nggak marah ya. Saya nggak marah ibu tuh, gitu. Nggak akan marah, ibu akan hukum karena ini semua orang wajar, bahkan kesalahan ibu juga pernah gitu. Mereka kan dengan sendirinya mengatakan kejujuran, apa yang mereka lakukan, apa saja yang mereka rasakan, apa saja yang mereka perbuat. Biasanya dengan seperti itu. Terus mengevaluasi dampak dari apa yang dia perbuat itu seperti apa. Misalnya membuat teman nangis, membuat teman terluka, membuat teman tersakiti, membuat teman merasa dirugikan. Nah, supaya mereka mengevaluasi, oh iya ya, karena saya itu dia seperti ini, seperti itu, gitu. Supaya seperti itu. Nah, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, nanti kita tahu itu, jangan awas lah kalau lagi. Kan biasanya aja tuh, awas nih kalau lagi. Dulu kayak gitu, sama jangan kalau ibu ya. Jadi kita tahu itu, terus hari ini mau ngapain lagi gitu. Terus gimana solusinya? Gitu. Nggak tahu. Kita solusinya tuh kita posisi komandan sebagai manajer. Nanti gimana? Kalau itu kayak solusi begini-begini mau nggak kayak gitu? Oh ya mau, tapi dengan tidak memaksa dan harus ya. Tuh ya besok harus begini-begini. Itu paksaan ya Bapak Ibu. Biasanya kita kayak gitu. Sekarang mah enggak, alhamdulillah. Kita ngasih penawaran solusi ke depannya bagaimana, dan mereka mengikuti solusi kita dengan kesadaran diri, dengan senang hati tanpa sebuah paksaan. Terus ke bawah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Kita mengarahkan mereka untuk kesalahan mereka tuh mengapa melakukannya gitu. Kenapa mereka melakukan itu gitu. Itu tindakan validasi ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita nanyain cara yang lebih baik apa gitu. Nah setelah itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah kita nanya itu, tahu nggak sih kesepakatan
gini. Ya. Terus kamu tahu kesalahannya? Iya bu, pasti gitu. Iya bu, karena begini ya kan. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Ya, saya jadi orang baik, misalnya ada tuh kan. Mau lagi nggak? Gitu, enggak, gitu kan. Jadi kita tuh membuat kesadaran sendiri gitu buat mereka. Jangan sampai mereka tuh takut, harus terpaksa karena kita gitu. Terus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita mau jangan sampai membuat mereka kehilangan harga diri mereka gitu, atau merasa tidak dihargai sama kita, atau tidak merasa dicintai sama kita bapak ini. Jadi jangan sampai kita melakukan hal itu. Jadi yang kita lakukan itu membesarkan hati mereka gitu, buat mereka oh ya wajar ya bu ya bangsa itu semua juga pernah salah, karena kita bahkan mengatakan itu bahwa orang itu semua orang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah gitu. Jadi menguatkan hati mereka gitu. Oh iya, tapi ya kita kembali lagi untuk mengacu ke depannya, jangan sampai mereka melakukan hal yang sama, yang serupa gitu, atau melakukan hal yang lain-lainnya yang berbeda, tapi tetap membimbing mereka jangan sampai melakukan kesalahan depannya. Walaupun kita sadari bapak ibu ya, jangan mereka yang masih anak, kita saja yang sudah dewasa tua ya, tepatnya udah tua sahabat gitu, kita sering melakukan kesalahan bapak ibu ya, disengaja maupun enggak gitu. Apalagi mereka yang masih anak-anak. Nah, tugasnya kita yaitu membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Kita lanjut kembali ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu tidak akan menuntut siapa yang salah di sini, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa bahagia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak itu, kita tidak langsung menjudge mereka itu salah, tapi kita akan memberikan kekuatan dulu kepada mereka dengan mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, atau seperti itu salah itu tidak apa-apa asal jangan mengulangi lagi, atau kita juga pernah mengalaminya tapi nanti kedepannya bla 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 seperti itu. Terus di sini kita juga tidak menuntut kesalahan dari mereka bahwa kamu tuh salah, kamu tuh ini itu akan membuat mereka down, mereka merasa rendah diri gitu, mereka merasa terintimidasi, mereka merasa tidak disayangi sama kita, dan itu harus kita hindari Bapak Ibu. Dan ketika mereka mengatakan alasan yang karena saya tuh melakukan itu karena ini bu dianya nakal, dianya duluan ya. Nah, kita di sini juga harus mengatakan ya kamu berhak merasa seperti itu, kamu berhak melakukan itu, tapi alangkah baiknya jika perlakuan yang kamu lakukan tadi itu tidak dilakukan, tapi dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi kita tidak memarahi, menghukum apalagi ya Bapak Ibu yang seperti kita biasa lakukan kan. Kemarin kita menghukum ya Bapak Ibu ya, terus terang saya juga melakukan itu. Ih kamu tuh gimana sih ya, jangan nakal gini-gini. Kita tuh selalu seperti itu kemarin setelah saya alhamdulillah ya mempelajari materi dari guru penggerak ini, saya menyadari semua kesalahan saya Bapak Ibu. Oh berarti saya tidak salahnya sama anak-anak, banyak dosanya ya. Oh, apalagi anak-anak yang sudah lulus dari SD gitu. Saya jadi kalau ketemu mereka tuh merasa Allah gitu, saya merasa salah gitu, mungkin membekas di hati mereka, di pikiran mereka, ingatan mereka gitu. Ih ini ibu uang, dulu tuh saya pernah menghukum saya gitu, gini. Saya jadi rasa takut bu, kalau melihat mereka ketemu langsung gitu ya, saya takut mereka dendam gak ya sama saya gitu. Mereka kesel gak ya sama saya, mereka masih ingat gak sih perlakuan saya yang mungkin dulu pernah menghukum mereka, menjudge mereka, kamu tuh salah, kamu tuh harus minta maaf, kamu tuh. Jadi kita di sini tuh tugasnya menyadarkan mereka Bapak Ibu, bukan menghukum mereka, tapi menyadarkan mereka akan permasalahan mereka tuh kesalahan apa gitu,
yang mereka lakukan itu mereka menyadari kesalahan mereka, bukan kita yang menyadarkan mereka, kamu tuh salah ya, bukan, tapi mereka sendiri yang menyadari kesalahan mereka sendiri gitu, sehingga mereka merasa, oh iya ya, saya tuh salah, oh iya ya, karena saya tuh gak begini, oh iya ya, nanti mas saya tuh harusnya gak begitu ya. Jadi tugasnya kita itu hanya membuat keyakinan mereka supaya mereka itu tidak merasa terintimidasi gitu, nggak merasa direndahkan sama kita, tapi mereka merasa disayangi sama kita, diperhatikan sama kita gitu. Terusnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, misalnya tuh karena pasangan nih, jadi kita tuh nanyain alasan dulu. Kamu kenapa? Kamu pasti kan punya alasan. Kamu melakukan ini misalnya tahu buat sama temannya. Kamu kenapa sampai membuat dia nangis? Saya tonjok bu, misalnya saya tonjok. Kenapa ditonjok? Habisnya dia tuh misalnya dulu anak saya gara-gara apa? Ini tuh gara-gara buku saya gitu. Misalnya seperti itu. Kita tanyakan dulu alasannya. Gitu. Jangan sampai pokoknya kamu bikin dia nangis, kamu minta maaf gitu. Kita nggak mendengarkan alasan mereka gitu. Pokoknya kalau kamu bikin nangis ya kamu yang salah gitu. Kamu yang mukul berarti kamu yang salah gitu kan, sama temannya berdarah atau apa gitu. Kita terus proses mereka kan, kemarin kita kayak gitu. Saya bilang, kamu yang salah, kamu kenapa bikin nangis gitu. Ayo sana minta maaf tanpa mendengarkan alasan mereka. Dan itu ternyata salah Bapak Ibu. Dan saya baru menyadarinya sekarang sekali ini. Dan alhamdulillah saya mengurangi itu semua kalau Bapak biasa dulu. Tapi alhamdulillah saya mengajar di kelas bawah dan ya Masya Allah anak kelas bawah itu aktifnya minta ampun dan menguras tenaga, pikiran dan emosi juga. Tapi setelah saya pelajari ini, saya alhamdulillah melakukan program seperti ini dengan tidak menjudge mereka langsung harus kamu salah atau enggak, tapi saya menanyakan dulu alasannya kenapa. Kita kan kadang-kadang nggak menanyakan itu ya Bu, kalau temannya nggak berdarah ya, ini yang berdarah sekarang ini kita langsung judge, kenapa mukul? Enggak, sekarang tuh enggak seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya kan buat sesuatu lah mereka, misalnya anak-anak kita. Ketika yang kita panggil gitu, yang kita tanyakan tadi apa alasannya, setelah dia mengatakan alasannya, ya kita baru menyadari itu bahwa tindakannya tuh memang benar, yaitu melindungi, cuma salahnya mungkin terlalu ekstrim dia membalasnya, atau melindungi sesuatu yang terlalu ekstrim, karena terlalu takutnya gitu sesuatu yang dia punya diambil atau dia rampas, entah itu kekuasaannya, entah itu mainannya, entah itu barangnya, entah itu makanannya, ataupun harga dirinya gitu, sehingga dia melakukan sesuatu ke temannya dan mengakibatkan temannya merasa dirugikan. Tapi setelah mendengarkan alasannya, kita menyadari itu bahwa ya kamu pantas untuk marah, pantas untuk emosi, pantas untuk melakukan sesuatu, tapi ya, kita kasih gambaran kepada dia tuh supaya jangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Kita melindungi dia, tapi kita juga merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kita melindungi hak kita melindungi harga diri kita, milik kita, sesuatu yang berharga, tapi tanpa menyakiti orang lain. Kebanyakan kan karena kita terlalu buatnya melindungi sesuatu gitu, terserah gitu. Mereka mau suka, mau enggak, mau diberikan, mau enggak, terserah. Saya kalau berusaha melindungi apa yang saya punya gitu. Kan baiknya kita kasih pandangan dia ke mereka gitu, supaya melakukan sesuatu yang bisa menyadarkan temannya gitu, bahwa ini tuh milik saya gitu. Gak boleh diambil tanpa menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Kita harus melakukan itu kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita ya itu karena kita gak mau ambil musik gitu, karena kan kamu bikin dia nangis, udah minta maaf, ayo kalau minta maaf nih, kamu nanti ya ibu hukum nih, ngaku gitu. Kan kemarin saya pribadi seperti itu Pak Bu, tapi ya dengan proses belajar, dengan banyaknya materi yang saya pelajari di sini, alhamdulillah saya
mendapatkan berbagai ilmu atau pengalaman juga, dan saya mencoba menerapkannya di kehidupan saya pribadi, di kelas saya pribadi, ke anak-anak didik saya. Di sini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, keyakinan kelas itu tentang, jadi bukan peraturan ya, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mereka ciptakan sendiri. Mereka ciptakan sendiri. Mereka tuh pengennya rasa seperti apa gitu. Pengennya teman-temannya seperti apa gitu. Pengennya tuh orang-orang yang di dalam kelas tuh mereka teman-temannya seperti apa gitu. Jangan, bukan peraturan yang mau suka mau enggak ya gitu, bukan. Tapi keyakinan itu yang mereka inginkan, dan jika mereka melanggar keyakinan itu, mereka mendapatkan konsekuensinya, dan mereka memahami itu karena mereka yang menciptakan keyakinan itu, dan dengan konsekuensinya mereka ya otomatis mereka akan berlapang dada lah, nggak mungkin marah-marah, nggak mungkin buku saya gini, enggak, karena mereka menyadari keyakinan kelas itu mereka ciptakan sendiri. Misalnya nggak boleh makan dalam kelas. Ketika ada yang makan dalam kelas, mereka mendapatkan konsekuensinya Pak Bu, dan mereka nggak akan marah. Misalnya konsekuensinya nyapu nih, pulang sekolah harus nyapu membantu yang piket misalnya gitu. Dan mereka nggak akan marah, buku saya bantuin piket sih, kalau saya nggak piket gitu kan. Enggak, karena mereka menyadari, iya saya bikin peraturan ini, saya mempunyai keyakinan ini, tapi saya langgar sendiri gitu. Jadi mereka kan, ya udah nih, iya, berarti iya dia lakukan kesalahan. Jadi mereka nggak akan komplain, mereka nggak akan yang ngadu-ngadu di bawah, gini, enggak. Karena mereka sendiri yang menciptakan keyakinan mereka sendiri, dan mereka yang melanggarnya. Jadi mereka yang akan merasakan konsekuensinya sendiri. Nah, di sini mungkin sampai di sini ya tentang keyakinan kelas dengan budaya positifnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan hati Bapak dan Ibu, saya mohon dimaafkan, dan semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita dan anak didik kita, bukan hanya untuk sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Dan sekian, dan tadi apa ada yang pihak Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh ya? Nanti kalau saya bisa menjawab, saya jawab ya Pak Bu. Kalau enggak teman-teman guru yang lain boleh untuk menjawab, menambahkan atau gimana. Apa ada yang ditanyakan Pak Bu? Silakan. Baiklah, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nunung. Di sini menyampaikan tentang segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, saya ingin bertanya, gimana untuk solusi dalam kondisi anak untuk memperbaiki masalah tersebut? Nah, itu saya ingin tanyakan. Terima kasih Ibu Asri atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana memperbaiki kesalahan ya untuk anak-anak dengan karakter yang lebih kuat. Ya, pada dasarnya anak-anak itu sudah mempunyai karakter masing-masing ya Bapak Ibu. Mereka tuh gak sama, makanya mereka tuh unik-unik ya tuh. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya begitu,
yang aktifnya terlalu lebih gitu, ada yang pendiam gitu kan, terus ada yang suka bikin keributan, ada yang diem gitu. Mereka tuh unik gitu, mempunyai banyak karakter, apalagi kelas anak-anak SD ya, kita yang baru lepas dari orang tuanya, baru masuk ke sekolah, itu kita benar-benar harus memahami karakter mereka. Dan untuk memperbaiki kesalahan tentunya dengan lemah lembut ya Bapak Ibu, dengan kata-kata yang sopan, santun, karena kita itu sebagai contoh untuk mereka, contoh yang real itu ya kita. Kadang-kadang mereka tuh lebih patuh ke kita daripada ke orang tuanya sendiri. Kata bu ini pada begini mak, gitu. Kata bapak ini pada begini pak. Mereka lebih patuh ke kita daripada ke orang tuanya sendiri. Kepada mereka dengan berikan contoh-contoh. Ketika mereka berbuka salah, kita nggak langsung menjudge kamu tuh ya gimana sih, kamu tuh enggak, tapi kita dengan seperti tadi, dengan menanyakan kenapa, alasannya gitu. Terus kita katakan menguatkan diri mereka dengan menjaga hati mereka dengan mengatakan ya wajar salah gitu. Dan kata seperti itu bu, wajar salah, gue juga pernah kayak gitu kan. Jadi dengan memberikan contoh yang baik, terutama kata-kata yang baik dengan lemah lembut, dengan sentuhan kasih sayang, dan tadi dengan mengatakan jangan menjudge mereka langsung salah, tidak, dengan merangkul mereka, dengan mengatakan kenapa, ada apa, alasannya kenapa. Terus kita berikan penguatan dari mereka dengan ya wajar sih sayang gitu. Ya ibu juga pernah kayak gitu, orang tuh gak ada yang sempurna. Dengan kata-kata seperti itu mereka kan kalau menyadari gitu, oh iya ya mungkin saya salah. Kalau kita langsung menyalahkan, kamu tuh dengan kata-kata tegas kita gitu, kamu salah, kamu maaf, mereka merasa oh saya gak disayangi. Bukannya mereka berbentuk kita atau bu, mereka mau berontak kebanyakan. Ibu kok gak sayang sama saya. Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan yang lebih lagi, biasanya seperti itu. Karena mereka ingin diakui sama kita, ingin merasa saya tuh merasa ada di sini, saya merasa untuk dihargai, saya merasa tuh pengen disayang, diberi cintakan sama guru. Jadi kita di sini tuh memberikan kata-kata yang membuat dia percaya diri, membuat dia merasa mengakui kesalahan sendiri, dengan tentunya dengan tadi kata-kata yang sopan, dengan lembut, dengan menguatkan harga diri mereka, dengan menguatkan mereka bahwa mengakui mereka bahwa mereka tuh dicintai sama kita, disayang sama kita, dan mereka mempunyai hak untuk mengatakan apa yang mereka ingin ucapkan. Jangan sampai kita gak punya alasan langsung aja kamu minta maaf gitu. Enggak, jadi kita tanyakan kenapa, bagaimana, apa. Jadi mereka kan memutarkan kata-kata yang berisi hati pikirannya ini. Jadi mereka dengan kita mendengarkan alasan mereka merasa diakui sama kita. Mereka akan merasa, oh iya ya, saya tuh sama dengan saya tuh disayang sama ibu tuh. Terus kenapa saya nakal gitu, kenapa saya makan ini, ibu nanti sedih gitu kan. Kan kita juga bisa, nanti kalau lagi lagi ibu sedih loh gitu. Nanti dia merasa, oh iya ya, ibu sayang sama saya, kok saya bikin ibu nangis, kok saya bikin ibu guru kesel, saya bikin ibu guru cekel, ibu capek. Mereka menyadari itu bu, dengan kata-kata itu tadi. Lain dengan kita langsung menjudge mereka itu salah. Mereka kan melakukan hal yang serupa, bahkan mungkin lebih kan sering lagi dalam kesalahan, karena mereka merasa gak dihargai, gak diakui sama kita. Dan caranya itu memberi kesalahan itu memberikan contoh. Dengan contoh kita tuh sebagai figur, sebagai sosok yang memang ditiru sama mereka Pak Bu. Kita makan berdiri aja, mereka pasti ikut. Ibu juga makan berdiri. Ketika kita bilang, duduk makannya. Oh ibu juga makannya berdiri. Kita dulu yang memberikan contoh Pak Bu, kalau menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang baik, kita juga harus menjadi orang baik dulu Bu. Kita ingin anak-anak mencintai lingkungan, kita dulu yang mencintai lingkungan. Kalau kita ingin anak-anak mencintai kita dulu yang mencintai mereka. Itu balasannya kita yang harus berikan contoh terlebih dahulu. Kalau kita berlaku yang tidak adil, kadang-kadang kita kelepasan ya Pak Bu, ke anak-anak tuh kalau lihat ini anak mau diem banget sih gitu kan, kadang-kadang seperti itu kita langsung apa sih kalau diem gitu, lalu anak tuh langsung cep gitu. Mereka merasa saya tuh sama ya, kok saya kayak gitu, kalau lain enggak marah, saya marah ya.
harga dirinya turun, mereka merasa nggak diakui sama kita, mereka nggak merasa dicintai sama kita tahu, dan mereka kan tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kita ngomong ini anak ibu nggak ada sayang sama saya, gitu. Kadang-kadang anak seperti itu. Tapi kalau kita menciptakan kedekatan, memberikan kasih sayang, mereka mengakui itu, merasakan itu, mereka kan, oh iya, saya memang dulu sama ibu. Dan karena itulah kebanyakan anak-anak nurut sama kita, Bu, bukan nurut sama mama bapaknya. Kadang-kadang nurutnya sama kita. Dan kata bu guru ini mah, kata bu guru asli mah harus begini mah, kata bu, ya enggak kan begini, enggak kata buasnya begini. Kadang-kadang seperti itu banyak contohnya, karena kitanya yang dekat ke anak, tidak menciptakan jarak ke mereka dengan memberikan kesan yang penuh dengan kasih sayang, dengan penuturan kata-kata yang halus, lemah lembut, dengan tidak menjudge mereka bahwa mereka itu salah atau tidak baik atau mereka bandel, tidak. Mereka dengan sendirinya akan merubah diri mereka sendiri dengan mencontoh tentunya apa yang kita lakukan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ahmad? Oh ya, apa cukup jelas atau kurang Bu Astri? Terima kasih. Apa ada lagi? Tidak ada? Oh, terima kasih. Kalau gitu, karena waktunya cuma 1 jam, Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.